Oke, duel ini bakal seru banget karena kita bakal aduin flagship killer seharga 7,5 juta dengan flagship beneran yang sekarang turun jadi 7,6 juta. Kira-kira apakah Realme GT 6 bisa ngekill Samsung S23 FE dari topik-topik yang ada di sini? Atau jangan-jangan malah... Secara desain jelas kedua HP ini gampang banget buat dibedain ya. Sama-sama punya 3 kamera sih. Tapi beda di ukuran dan posisi. Bisa dilihat juga kalau flashnya Samsung menyendiri gini. Kalau dari material sama-sama dari kaca, tapi sayangnya untuk Realme glossy. Terutama bagian kamera modul, bisa buat ngaca tuh. Tapi siap-siap juga buat kotor karena kena jiplakan sidik jari. Diakalin pakai case pun nggak ngebantu ya, karena bagian kamera ini bolong. Kalau S23 FE, jiplakan sidik jarinya lebih minim. Dan overall gue lebih demen desainnya Samsung sih. Lebih minimalis aja, beda dengan desain Realme yang sedikit lebih rame. Buat feel genggam jelas lebih nyaman di Realme ya, karena punya layar depan dan belakang yang melengkung dengan frame yang agak tipis. Sedangkan Samsung framenya yang melengkung, tapi sudut dengan depan atau belakangnya cukup tajam dia. Jadi saat digenggam gini nggak senyaman Realme. Terus satu lagi yang gue berasa cukup nanggung di Realme yaitu material framenya yang dari plastik. Padahal secara back udah cukup solid. Atau mungkin gara-gara framenya tipis kali ya. Jadi menurut mereka nggak perlu kasih metal kayak di S23 FE. Yang walaupun sudutnya agak tajam tapi lebih mantap aja. Jadi untuk topik ini, poinnya gue kasih ke Samsung. Lebih ke desainnya aja sih yang gue demen. Minimalis dan gak gampang nempel sidik jari. Tapi itu baru bagian belakang. Gimana depannya? Yuk lanjut ke layar. Buat ukuran, Realme punya layar yang lebih gede ya, 6,78 inch berbanding 6,4 di Samsung. Habis itu netizen akan terbelah dua di sini ya, karena Realme punya layar lengkung, sedangkan Samsung layarnya flat. Yang mana buat pecinta layar lengkung, jelas secara tampilan lebih premium banget. Tapi untuk pengalaman nge-gamenya, nggak sebaik main di layar flat kayak Samsung. Jadi kalian tim layar lengkung atau flat nih guys? Habis itu dari sisi bezel pun juga beda ya, Realme yang cukup tipis karena kebantu sama layar lengkungnya juga. Sedangkan Samsung ya kalian tau lah ya, tapi kalau mau fair, kalau kalian udah pakai lama HP ini, lama-lama udah biasa aja sih lihat bezelnya. Dan ada satu trik juga buat akalin yang kalian bisa lihat di video gue sehari bersama S23 FE ini. Wajib nonton kalau belum. Habis itu secara teknologi layar, Realme udah LTPO, yang artinya refresh rate layarnya bisa dinamis, 1-120 Hz. Maksudnya kalau lagi diam bisa turun ke 1 Hz, kalau lagi scroll-scroll ke 120. Jadi nggak melulu 120 dan menguras baterai ya. Sedangkan Samsung dinamisnya itu gua cek 60-120 aja. Tapi ada yang janggal sih gue ketemu di HP Realme. Entah ini bug atau emang ada penjelasannya. Tapi saat kondisi ruangan gelap, refresh rate-nya nggak turun ke 1 Hz loh. Tetap stay di 120. Sedangkan Samsung masih bisa turun ke 60. Ada yang tahu nggak ya kira-kira kenapa? Habis itu satu lagi yang merupakan jualan utama GT6 yaitu dia punya peak brightness dengan angka fantastis 6000 nits. Cuma inget ya, itu kejadian di saat tertentu aja waktu jalanin konten HDR. Untuk penggunaan sehari-hari kayak sosmed, chatting, foto, dan ngegame gitu nggak bakal keluar. Terus pas di outdoor, gue sempat bandingin sebelahan sama Samsung dan tampaknya mirip-mirip aja. Habis itu gue otak-atik bentar dan ternyata Realme ada settingan tambahan biar layarnya lebih terang lagi, yaitu namanya extra brightness. Dan pas diaktifin emang terlihat lebih terang ya dari Samsung. Cuma perlu diingat kalau menu ini diaktifin, baterainya bakal lebih boros. Oke, jadi poin ini jelas gue kasih ke Realme. Karena emang gue sendiri untuk sekarang lebih suka layar curve ya. Dari sisi bezel pun juga tipis dan lebih terang juga. Tapi bukan artinya layar Samsung jelek. Secara kualitas sama-sama bagus sih gue bilang. Dan ingat, pemberian poin ini sesuai sama preferensi gue ya. Kalau kalian nggak setuju jangan baper. Bisa tentuin sendiri terus kasih hasil dan pendapatnya di komen, oke? Untuk performance sebenarnya gue nggak mau bahas lebih jauh ya, karena udah jelas Snapdragon 8S Gen 3 di Realme lebih cihuy dari Exynos 2200-nya di Samsung. Tapi recap aja buat para pecinta benchmark, gue sempat tes lagi dan dapat skor 1,4 juta di Realme, sedangkan Samsung 1,1 aja, terpaut sekitar 300.000. Dengan suhu yang sedikit lebih tinggi di Realme 44 derajat berbanding 42,5. Habis itu buat Geekbench, single core-nya beda 300-an, sedangkan multi core-nya lumayan jauh, beda 900 poin. Dengan suhu mirip di 39 derajat. Dan terakhir, 3D Mark Stress Test terpaut 600-an poin lebih tinggi di Realme. Tapi stabilisasi sedikit lebih baik di Samsung.
Dari angka-angka benchmark tadi, sedikit banyak merepresentasikan hasil tes gamingnya juga ya. Dari tes gue sebelumnya di Realme GT 6 kemarin itu, dapat FPS rata-rata di 57. Sedangkan Samsung sebenarnya nggak jelek kok, udah baik di 46,7. Walaupun kalau kita bandingin ya nggak semulus Realme jelas. Lanjut buat baterai juga nggak usah panjang lebar dijelasin. Dari kapasitas aja udah beda 1000 mAh ya. Dan pas tes benchmark tadi sebenarnya gue sempat ukur baterainya dari 100%. Dan hasilnya setelah kelar jalanin 3 benchmark tadi, di Samsung tersisa 81%, sedangkan Realme 89%. Emang menurut gue salah satu kekurangan S23 FE ini ada di baterainya sih. Kalau performance sebenarnya bukan yang paling ngebut, tapi udah bagus banget buat jalanin aktivitas sehari-hari. Dan ngegame pun juga lancar dengan settingan yang tepat. Belum lagi untuk charging, Realme cukup cepet ya, 120 watt, sedangkan Samsung cuma 25. Tapi sayangnya yang nggak punya Realme adalah wireless charging. Cuma tetap ya, walaupun nggak ada wireless charging untuk 2 poin performance dan baterai ini, gue kasih ke Realme. Sama satu lagi guys, biar gue tahu kalau video duel ini bermanfaat banget buat kalian, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Thank you. Oke guys, ini dia video kamera selfie antara Realme GT 6 dengan Samsung S23 FE. Yang mana kalau kita ngomongin secara resolusi dulu deh, untuk Samsung itu dia bisa full ya di 4K 60 fps, sedangkan di Realme dia bisa 4K 30. Tapi sayangnya nggak bisa 1080p 60 ya, jadi nggak bisa 60 fps sama sekali. Dan kalau kalian lihat secara kualitas, Samsung lebih baik ya, mulai dari dynamic range di belakang sampai muka gue yang masih cukup akurat. Sedangkan Realme sedikit lebih putih. Terus buat jarak pandang, nilai plus buat Realme yang lebih luas tuh. Untuk video kamera belakang terlihat Realme lebih cerah ya gambarnya, sedangkan Samsung lebih balance sih. Terlihat dari langit di sini yang masih bisa diekspos dengan baik. Cuman dari sisi warna langit di Samsung itu sedikit lebih biru ya dari aslinya. Untuk Realme lebih mendekati asli. Terus pas lagi recording, kedua HP ini bisa pindah lensa ke ultra wide. Tapi di Realme cukup berasa ya perbedaannya, jadi lebih gelap gitu. Sedangkan Samsung masih baik. Habis itu stabilisasi ultra wide sedikit bergejolak di Realme, tapi bukan yang sampai gempa ya, dengan kondisi jalan sedikit lebih cepat. Kalau buat zoom di Realme bisa mentok sampai 10 kali, sedangkan Samsung 12. Tapi untuk sesama 10 kali, kualitasnya agak mirip nggak sih? Atau kayaknya sih Realme lebih baik. Oh ya, buat resolusi video kamera belakang, kedua HP ini bisa sama-sama shoot di 4K 60 ya. Plus Samsung ketambahan bisa 8K 24 fps. Dan terakhir, untuk video, salah satu fitur yang cukup penting adalah kemampuan pindah lensa depan belakang dan sebaliknya yang dipunyain Samsung. Sayangnya di Realme belum ada nih. Dan lanjut kita ke foto, kita mulai dari ultra wide yang terlihat Samsung gambarnya lebih baik ya. Di Realme area gelap atau shadow-nya cukup berasa, jadi bagian pohon-pohon di depan nggak terlalu kelihatan. Untuk lensa utamanya, gue cukup suka sih sama bokeh natural yang dihasilin Realme. Blurnya lebih berasa aja, sedangkan dari sisi warna terlihat Realme lebih cool kebiruan gitu. Yang mana Samsung lebih mendekati asli di sini. Kalau buat zoom sebenarnya Realme bisa lebih baik ya, terlihat dari pohon di belakang yang masih tajam. Tapi terkadang gue suka dapat gambar yang nggak fokus. Mungkin karena nggak ada OIS-nya kali ya di lensa telefoto. Hal ini juga terlihat saat preview waktu pindah ke lensa telefoto jadi goyang banget. Dan terakhir buat selfie-nya ya 11-12 sih. Cuma di Realme bisa kasih jarak pandang yang lebih luas. Oke guys, sekarang kita tes low light yang sekilas saja ya. Sekarang kalian lagi lihat di selfie-nya untuk resolusi 4K 30 fps. Sekarang kita lagi di kamera belakangnya untuk resolusi 1080p 30 fps. Dan di sini terlihat ya kalau gambar di Realme lebih terang. Jadi lebih clear aja. Dan wah, terlihat di Realme jadi lebih gelap ya untuk ultra wide. Terus kalau ngomongin foto, gue lebih demen hasil dari Realme ya. Kalian bisa lihat misalnya di lensa wide-nya itu sih keren banget ya. Dalam menghandle cahayanya itu lebih baik ya, bisa diredam gitu. Cuman kelemahannya ada di lensa telefoto yang gue udah sebutin sebelumnya. Jadi gara-gara nggak ada OIS, jadi saat jepret jadi goyang gitu ya, nggak stabil. Lebih diperparah di low light ini. Oke, jadi kesimpulannya, secara keseluruhan gue lebih suka kamera di Samsung ya. Punya video selfie yang lebih baik, ultrawide juga punya gambar yang lebih jelas. Dan kemampuan buat pindah lensa depan belakang sih lumayan penting loh. Sama satu lagi, OIS di lensa telefoto Samsung gue berasa cukup ngebantu. Nggak cuman bikin fotonya lebih fokus, tapi saat preview juga lebih nyaman.
Sedangkan Realme dibilang beda jauh juga enggak sama Samsung ya. Apalagi buat low light, gue pribadi lebih demen di Realme sih. Jadi untuk topik ini gue kasih ke Samsung. Untuk spek lainnya ada beberapa yang beda nih. Misalnya IP rating yang sedikit lebih baik di Samsung. Terus Realme ada infrared. Habis itu untuk software update beda setahun lebih lama di Samsung ya. Tapi karena S23 FE ini keluar tahun lalu, jadi hitungannya masih sama sih. Berlaku 3 tahun OS update dari tahun ini. Kalau buat haptic feedback, gue bisa bilang di Realme lebih berasa ya getarannya. Sedangkan Samsung nggak sekuat Realme. Tapi getarannya bukan getaran HP murah yang nyebar gitu ya. Ada bulet-buletnya tapi lebih lemah aja. Padahal intensitasnya udah gue mentokin. Habis itu kalau ngomongin speaker, terakhir ada satu hal yang gue baru ngeh waktu transfer foto video ke laptop. Dan ini cukup penting sih buat gue. Yaitu transfer data Samsung jauh lebih cepet ya. Dengan data sekitar 1,9 GB, Samsung bisa kelar transfer cuma 15 detik. Sedangkan Realme mesti tunggu sekitar 90 detik. Gue jadi penasaran deh. Buat teman-teman di sini, seberapa penting sih kecepatan transfer HP pakai kabel data? Atau sebenarnya kalian jarang transfer juga? Serius kasih tahu di komen ya. So, kalau harus kasih poin, gue bakal kasih ini ke Samsung. Oke, karena Realme cukup pede jualan HP ini dengan embel-embel AI-nya. Mari kita bandingin sama Samsung yang juga bangga dengan Galaxy AI-nya. Mana yang lebih wow? Pertama ada fitur Pertama ada fitur yang cukup unik dari Realme yang namanya AI Smart Look. Yang mana saat kita tahan teks atau gambar dan bawa ke samping, otomatis AI-nya itu bakal kasih rekomendasi aplikasi apa aja yang cocok. Contohnya saat gue copy teks alamat, bakal keluar Google Maps dan buka alamat tersebut. Habis itu juga ada AI Smart Removal yang buat ilangin objek. Dan gue sempat bandingin sama objek erasernya Samsung. Yang menurut gue kayaknya lebih enak punya Samsung sih. Karena cuma butuh tap objek orangnya aja, dia udah bisa otomatis kenalin gitu. Dan kita tinggal erase. Sedangkan Realme kita butuh tandain dulu. Nggak bisa cuma segaris gini doang ya. Mesti dilingkarin dulu. Dan tanpa konfirmasi udah otomatis diilangin. Dan yang menariknya lagi, ternyata fitur Object Eraser ini bukan termasuk fiturnya Galaxy AI Samsung ya, tapi fitur basic yang ada di HP Samsung lainnya kayak A55. Galaxy AI yang ada di Samsung itu meliputi interpreter, circle to search, live translate, dan photo assist yang bisa generate gambar yang miring atau pindahin objek. Buat detailnya kalian bisa lihat video gue yang lain lah ya, yang ini nih. Terakhir di Realme ada AI Night Vision yang bisa bikin videonya lebih terang dengan bantuan AI. Kayaknya cuma itu aja sih fitur yang bener-bener ditonjolin sama Realme kalau gue cek di websitenya. Sebenarnya masih ada beberapa fitur lainnya, tapi dari keterangan di sini bakal nyusul lewat update software. Dan entah kenapa tagline HP AI di Realme GT 6 ini gue berasa masih kurang greget sih. Apalagi kalau dibandingin sama Galaxy AI. Fitur-fitur yang gue bilang tadi kayak interpreter, circle to search, photo assist, dan lainnya. Pas gue coba emang berasa lebih matang aja dibanding yang ada di Realme. Jadi untuk topik ini gue kasih ke Samsung. Oke, jadi dari hasil ini menurut gue kekuatan utama dari Realme GT 6 itu dibanding Samsung S23 FE adalah performance dan baterainya. Jadi jelas ya, kalau kalian suka ngegame atau lakuin aktivitas yang berat, Realme GT 6 ini pilihan yang tepat. Belum lagi secara layar juga juara dia dengan berbagai spek yang udah gue sebutin tadi. Kecuali kalian tipe gamers yang gak cocok dengan layar lengkung karena feel mainnya jadi gak nyaman, ya beda cerita tuh. Habis itu kamera bukan berarti jelek ya, ada beberapa bagian lebih baik di Realme kok. Cuma overall buat gue pribadi kamera Samsung lebih oke. Terus gimana dengan Samsung S23 FE? Menurut gua HP ini lebih all-rounder ya. Performance walaupun di bawah Realme, tapi udah termasuk cepat. Kamera mantap, fitur Galaxy AI-nya bikin betah buat otak-atik HP-nya. Dan desain yang buat gua lebih enak dilihat aja. Hal yang paling perlu kalian perhatiin paling di bagian baterai sih. Kalau emang chargeran atau powerbank selalu siaga, harusnya nggak jadi masalah. Terakhir kalau kalian jatuh cinta sama performance-nya Realme GT 6 tapi masih galau karena budgetnya ketinggian, bisa coba tonton video duel Realme GT 6 versus Poco F6 deh.